Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam kondisi sehat walafiat ya. Kali ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran dari tema 2, sekarang memasuki tema 3. Ibu akan membahas di subtema 1, PB1. Oke? Stay tune, don't go anywhere. Mari kita belajar bersama Bu Guru. Oke ya, nggak perlu lama-lama, kita langsung masuki halaman 2. Di sini ada sebuah gambar sayuran ya. Di bawahnya ada pertanyaan. Apakah kamu selalu makan makanan sehat seperti yang kamu lihat pada gambar? Ayo, kamu sudah makan makanan yang sehat yang seperti terlihat di gambar belum? Ayo jawab jujur. Kalau sudah berarti hebat, bagus sekali ya. Pertanyaan yang kedua, sebutkan contoh-contoh makanan yang menurutmu sehat. Apa saja anak-anak? Yaitu ada buah, sayur, dan makanan-makanan yang kaya akan gizi dan protein ya tentunya. Sudah jelas ya, makanan sehat, gizi seimbang. Lalu yang ketiga, kriteria dari makanan yang sehat itu apa saja? Kriteria makanan yang sehat itu kan ya dicuci bersih gitu kan. Juga ada sayuran, ada buah-buahan, cukup protein, karbohidrat, dan kadang suka ditambah juga dengan segelas susu ya. Lalu kita masuk ke halaman 3. Di sini ada percakapan antara Dayu, Edo, dan Siti. Kalian tinggal baca ya, ini tentang makanan sehat. Ibu akan skip, kalian silahkan baca. Kita langsung ke halaman 4. Di sini ada 3 buah iklan, 3 buah gambar di sini. Mari kita bahas. Yang pertama ada gambar makanan sehat dan bergizi, ada gambar sayuran tuh ya. Di sana. Tulisan yang kulihat apa? Kamu tulis tuh ya. Makanan sehat, ini ada kolom tabelnya juga ya, kalian sambil nulis. Makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Kamu tulis. Yang kedua, itu ada gambar anak sedang makan sayuran. Tulisan yang kulihat, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak Anda. Gambar yang ketiga, ada juga gambar buah-buahan dan sayuran. Tulisan yang kulihat, cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Oke. Di halaman 5 ada ayo berdiskusi ya. Kalian diskusikan ya. Apa yang disebut dengan kata kunci yang aku temukan dalam iklan, ciri-ciri dan alasan kamu memilih kata tersebut sebagai kata kunci ya. Setelah itu nanti sebelum kamu melaksanakannya, sebelum kamu melaksanakan yang tadi, Ibu akan memberikan sedikit pengertian tuh yang di bawah tuh dari hasil diskusi ya. Ada kata kunci adalah apa? Ibu akan memberikan pengertian kata kunci, selebihnya kalian kerjakan sendiri ya untuk kata kunci, ciri-ciri dan kata kunci yang ditemukan pada iklan tersebut ya. Kata kunci adalah, ini menurut Mbah Google, Ibu cari di Google ya. Kata kunci adalah sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci dan kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Berarti kata kunci adalah inti ya, kalau menurut Ibu, inti dari kalimat tersebut. Misalnya, cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah dan segar. Intinya apa? Mencintai jantung atau mengkonsumsi sayur dan buah. Nah, itu adalah kata kunci. Berarti inti dari sebuah kalimat atau dari sebuah paragraf ya. Oke, kalian bisa melaksanakan yang tadi, nanti silahkan dibuat. Ibu akan masuk ke halaman 6. Di sini ada gambar sapi ya. Di sini tuliskan hal-hal yang ingin kamu ketahui, ini akan Ibu skip ya. Skip. Lalu untuk sistem pencernaan sapi dan mekanisme juga akan Ibu. Ya, untuk penjelasan di halaman 6 dan 7 tentang pencernaan pada hewan ruminansia atau pada sapi, Ibu akan menerangkannya langsung nanti pada bagan di halaman 9. Jadi Ibu akan skip dulu ya sampai halaman 8. Ibu akan langsung masuk ke halaman 9 untuk menjelaskan tentang proses pencernaan pada hewan ruminansia atau sapi ya. Nanti kalian simak dan bisa diisi langsung. Simak video ini simak video ini baik-baik. Nanti kalian bisa ngisi langsung pada tabel yang ada di halaman 9 ya tentunya. Oke, yang pertama adalah rumput dikunyah di mulut ya. Lalu esofagus, masuk ada esofagus, lalu ke rumen, perut besar ya. Proses yang terjadi di rumen itu adalah tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut.
ya. Habis dari rumen balik lagi ke mulut, lalu makanan dikunyah kembali. Ya, setelah dikunyah untuk yang kedua kali, makanan masuk ke retikulum, nah atau perut jala. Nah, setelah masuk ke retikulum, di dalam retikulum terjadi proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Ya, di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi atau penyerapan air dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Dari retikulum masuk ke omasum, ya di dalam omasum ini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke abomasum. Abomasum ini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Ya. Lalu setelah melalui seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus, ya. Lalu di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Nah, seperti itulah proses pencernaan pada hewan ruminansia atau sapi, ya. Lalu kita lihat halaman 10, di sini ada gambar sapi, kamu tinggal mewarnai aja ya, memberi nama pada setiap bagian organ pencernaan pada hewan sapi, memberi tanda panah, mewarnai, ini mudah sekali, kalian tinggal buat, ya ibu akan skip. Lalu di sini ada presentasi juga ibu akan skip. Oke. Cukup sekian video pembelajaran kali ini, tidak terlalu banyak yang bisa ibu jelaskan, nanti akan dijelaskan kembali di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan untuk PB1 ini, nanti ibu akan memperbaikinya di video selanjutnya. Oke, see you on the next vlog. Bye, wassalamualaikum.